Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Nawawi. Di sini saya akan menyampaikan tentang keperawatan konsep dan peran keperawatan kritis guna memenuhi tugas keperawatan gadar. Nah, langsung saja ke materi, yaitu yang pertama yaitu ada pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu keperawatan gadar atau kritis, dan teknik gadar atau kritis terbentuk dari pelayanan biopsikososio dan spiritual yang komprehensif, ditujukan pada semua kelompok usia yang sedang mengalami masalah kesehatan bersifat urgent, akut, kritis akibat trauma, proses kehidupan ataupun bencana. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan kritis, prioritas pemenuhan kebutuhan tetap mengacu pada hierarki dasar Maslow, tidak meninggalkan prinsip holistik, yaitu meliputi bio, psikososio, dan spiritual. Kemudian keperawatan kritis itu sendiri yaitu adalah keahlian khusus di dalam ilmu keperawatan yang dihadapkan secara rinci dengan manusia atau pasien dengan tanggung jawab atas masalah yang mengancam jiwa. Kemudian perawat kritis adalah perawat profesional yang resmi yang bertanggung jawab untuk memastikan pasien dengan sakit kritis dan keluarga pasien mendapatkan kepedulian yang optimal. Kemudian pasien kritis itu sendiri adalah pasien yang perburukan patologis yang cepat yang dapat menyebabkan kematian. Ruangan untuk mengatasi pasien kritis di rumah sakit terdiri dari UGD, ICU, dan ICCU. Keperawatan kritis harus menggunakan proses keperawatan yang memberikan asuhan keperawatan. Nah, di sini pemberian asuhan keperawatan yaitu meliputi dari pengkajian, kemudian identifikasi masalah, kemudian menyusun rencana asuhan keperawatan, kemudian melakukan implementasi asuhan keperawatan, kemudian mengevaluasi dari implementasi yang sudah dilakukan, kemudian didokumentasikan. Kemudian prinsip dari keperawatan kritis di sini ada dari pre-hospital, UGD, kemudian ke ICU. Nah, tindakan yang dilakukan adalah resusitasi dan stabilisasi sambil memantau setiap perubahan yang mungkin terjadi dan tindakan yang diperlukan. Untuk peran perawatan kritis di sini yaitu yang pertama yaitu menghormati dan mendukung hak pasien dan mengganti pasien yang dia tunjuk untuk mengambil keputusan otonom, kemudian ikut membantu pasien atau keluarga seketika membutuhkan demi kepentingan pasien. Kemudian membantu pasien mendapatkan perawatan yang diperlukan, kemudian mendukung keputusan dari pasien atau keluarga yang tentang pelayanan keperawatan yang akan diberikan ataupun proses berpindah transfer ke rumah sakit lain. Karena bertindak sebagai penghubung antara pasien, keluarga pasien, dan profesi kesehatan lain. Kemudian menghormati nilai keyakinan dan hak pasien, kemudian menyediakan pendidikan dan dukungan untuk membantu pasien atau keluarga membuat keputusan. Kemudian melakukan bimbingan spiritual untuk dan keluarga dalam situasi yang memerlukan tindakan segera, kemudian memantau dan menjaga kualitas keperawatan pasien. Kemudian ada etik legal keperawatan kritis di sini, yaitu aspek keperawatan yang memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab pada berbagai layanan dan pelayanan, termasuk hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Kemudian maksud dan tujuannya di sini yaitu memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan, kemudian memberikan tanggung jawab perawat dengan profesi lain, membantu menentukan batas-batas wewenang tindakan, membantu mempertahankan standar praktek keperawatan, kemudian dalam keadaan darurat dan mengancam jiwa seseorang, perawat berwenang melakukan pelayanan kesehatan di luar wewenang yang ditunjukkan untuk menyelamatkan jiwa.
Kemudian di sini ada kewajiban perawat, meliputi dari perawat harus mempunyai sertifikat kompetensi, kemudian menghormati hak pasien, menyimpan rahasia, wajib memberikan informasi, meminta persetujuan, mencatat semua tindakan, memakai standar etik profesi, meningkatkan pengetahuan berdasarkan iptek, dan menaati semua perundang-undangan. Kemudian fungsi dalam praktik keperawatan di sini memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum, kemudian membedakan tanggung jawab perawatan dengan profesi lain, membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri, membantu mempertahankan standar praktik keperawatan. Dan yang kemudian ada 8 aspek etik keperawatan. Yang pertama autonomi, kemudian yang kedua ada non maleficent atau tidak merugikan, kemudian kemurahan hati, memperlakukan adil, setia, menepati janji, kebenaran dan kejujuran, kemudian kerahasiaan dan akuntabilitasi. Kemudian ada peran perawatan kritis. Di sini yaitu yang pertama pemberi asuhan keperawatan, yang kedua pembuat keputusan, kemudian manajer khusus, pelindung dan advokat pasien, kemudian rehabilitatif, kemudian pembuat kenyamanan, pemberi keyakinan. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.